Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang menyenangkan buat saya dan buat kita semua adalah ketika kemudian Allah maha mengatur segala-galanya, termasuk di urusan perjodohan yang sedang kita perbincangkan di 2 hari terakhir ini. Betul-betul Allah maha memudahkan, maha betul-betul mengatur. Allah punya tentaranya, Allah punya malaikatnya. Ketika tidak ada lagi manusia yang kemudian bisa membantu, Allah kemudian singkirkan masalah manusia. Allah kemudian sepenuh-penuhnya bergerak untuk saudara semua dengan bala tentara yang Allah miliki. Ayatnya sudah kita pelajari. Istastaghitsu rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Aku akan turunkan 3.000, aku akan turunkan 1.000 malaikat. Jika tidak cukup 1.000 malaikat, Allah masih punya 3.000, Allah masih punya 5.000 malaikat yang bisa Allah turunkan. Bagaimana kaitan dengan jodoh, saudara? Bila mana orang-orang barat mengatakan bahwa alam ini punya pekerjaan yang aneh. Alam ini punya pekerjaan yang menarik, ajaib. Kata mereka semua yang berkeyakinan ini, keyakinan Anda menjadi Tuhan buat Anda sendiri. Waduh, bahaya, bahaya. Tapi sekali lagi saya memilih berdamai ya. Tidak mencederai, saya cuma mengupgrade saja keyakinan itu bahwa betul-betul Allah punya tentaranya, Allah punya malaikatnya. Anda tinggal datang pada Allah, sampaikan keinginan itu, minta sama Allah, dan kemudian bergeraklah. Subhanallah, saya punya cerita yang ya Allah lah, ini kejadian sih sebenarnya sehari-hari ya, karena Allah udah menjamin kok buat kita semua bahwa kita semua memiliki pasangan masing-masing. Insya Allah, mudah-mudahan. Ini ayatnya di surah Yasin, surat yang sangat kita akrab banget. Ya, ayat apa nih, kita coba ambil ayat dari 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ayatun lahumul ardul maitatu أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها. Ini dia ayatnya. Subhanalladzi, maha suci Allah, khalaqal azwaja kullaha, yang sudah menjadikan setiap sesuatu ada pasangan-pasangannya. Mimma tumbitul ardu, dari apa yang dihasilkan oleh bumi, tumbuh dari bumi. Wa min anfusihim, dan dari diri kalian sendiri. Udah stempel sama Allah, punya pasangan. Insya Allah, yakin. Saya takdirnya gak bakal kawin Pak Ustadz ya, sampai mati. Tuh, jangan. Jangan. Ada kok orang-orang yang di usia 60-an tahun yang kemudian menikah. Hidup masih berlangsung, bos. Umur masih 47 mah belum 48, tenang aja. Umur 48 masih belum 49, betul gak? Umur 49 belum 49 setengah, belum 50. Nah, go, jalan terus. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Dan ada pasangan-pasangan dari apa yang kalian semua tidak ketahui. Subhanallah. Allah bahkan menunjukkan tanda-tanda kekuasaan yang lain supaya kita tuh menjadi semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa ayatun lahumul lail naslakhu minhun nahar fa idahum muzlimun. Maka Allah yang menciptakan langit dan buminya, Allah yang menciptakan matahari dan bulannya, Allah yang menciptakan siang dan malamnya, kemudian berganti-ganti, maka Allah pula yang akan bisa mengubah Anda semua dari sendiri menjadi ada pasangan. Ada seorang ibu ya, kemudian mengingatkan anaknya,
Nak, sepertinya Mama tahu ini. Apa yang menyebabkan kamu belum punya jodoh? Anaknya nanya. Apa tuh, Mak? Kita barangkali kurang berdoa. Iya, Mak, bener. Ya udah, kata emaknya, ntar malam lo bangun deh. Emak juga bangun. Insya Allah emak mau berdoa. Lebih hebat lagi, lebih rajin lagi. Dengan kamu ada di samping emak. Kita sholat malam, kita doa sama Allah. Allah yang udah nyiptain bulan dan matahari, kata Ustadz Yusuf. Allah yang udah menciptakan siang dan malam. Allah yang menggerakkan alam ini sehingga punya pasangan masing-masing dan menciptakannya. Mudah-mudahan bisa ngasih anak yang emak sayangin ini jodohnya. Emak pengen tahun depan emak udah minang cucu. Malam-malam dibangunin tuh. Shh, bangun. Katanya mau jodoh. Ayo bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dua hamba Allah ini, emak dan anaknya, di salat malam. Di salat. Dibaca itu Ar-Rahman sampai selesai. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, maafin kami. Nggak rajin mintanya. Nggak sering mintanya. Bentar minta, bentar kagak. Ya Allah, mudah-mudahan kau maafin kesalahan kami. Malam hari ini kami minta kepadamu, ya Allah, berikan jodoh buat putri saya. Mungkin sebelahnya sang putri ini. Terharu dia didoakan mamanya. Alam ini bergerak, diberkatkan oleh Allah SWT. Diperintahkan Allah alam ini untuk betul-betul membantu dia. Supaya bisa berjodoh. Terus jalan. Duha dia doa lagi. Terus, ingat pelajaran kita? Pelajaran kita ingat? Punya mimpi. Minta dan bergerak. Mimpi, minta dan bergerak. Emaknya bilang sama anaknya ini. Jangan sampai kamu kehilangan keyakinan ya nak. Kamu masih 35 kok. Anak emak cakepnya juga kayak begini. Subhanallah, masih iya gak ada jodohnya insyaAllah. Loh, jalan dia doa. Ada surat undangan masuk nih. Di meja gitu. Dibaca nih mamanya. Masya Allah nih. Ada surat undangan reuni. Anaknya datang. Wah, undangan apa, Mak? Undangan reuni. Mendadak dia menjadi lemas. Aduh, reuni malas, Mak. Kenapa malas? Ya malas lah, Mak. Entah pada nanyain anak lo berapa. Kita belum punya anak, Mak. Jangan anak, jodoh aja kagak. Enggak. Ini Allah udah ngabulin. Allah udah ngabulin doa kita. Insya Allah Allah udah ngabulin doa kita. Lo berangkat. Insya Allah ini yang disebut nama Ustadz Yusuf Mansur. God sign. Tanda-tanda Allah. Ayatun min ayatillah. Tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan udah pada berdoa tuh, udah 7 hari kita berdoa nih. Sekarang ada undangan nih. Undangan reuni. Emaknya berbisik kepada si putrinya ini. Jangan-jangan nak, doa kita udah dijawab. Jodoh kamu di sini, insya Allah. Anaknya bilang, iya kali Mak ya. Kita berdoa lagi Mak. Kata Ustadz Yusuf, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ya udah yuk kita berdoa. Ini surat undangan ditaruh di saku. Nanti dia jalan. Ambil lagi wudhu, dia sholat. Ya Rob, ini undangan siapa yang jatuhin kemari? Adalah engkau. Ini undangan siapa yang nganterin kemari? Adalah engkau. Ini undangan siapa yang ngirim kemari? Adalah engkau. Bila memang jodohnya anak saya ada di sini, ya Allah, berikan jodoh anak saya di sini. Anaknya bilang amin, amin. Terpenuhi itu. Terus bergeraknya gimana? Dalam kasus ini, dia bergeraknya kemana? Ya dia bergeraknya ke undangan reuni inilah. Undangan reuni.
Ini cerita Masya Allah ini. Subhanallah, saya paling suka nih kalau udah bicara tentang malaikat. Salah satu yang saya demenin cerita ini. Cerita tentang reuni. Subhanallah. Jangan kemana-mana pemirsa. Ya, kita terusin kisahnya. Pemirsa, anak ini, si perempuan ini kemudian yang mendapatkan tanda-tanda Allah. God sign. Tanda-tanda Allah. Ayatum min ayatillah. Ada undangan reuni. Dia berangkat itu. Ya, kira-kira 3 minggu ke depan undangannya. Dia telepon kanan kiri, ternyata angkatannya nggak ada yang datang. Angkatannya nggak ada yang datang nih, angkatan tahun 90. Ini nggak ada yang datang. Telepon temennya satu, apa kata temennya? Oh, saya nggak bisa datang. Telepon lagi ke yang sebelah, saya juga ada kesibukan. Waduh, teman seangkatan saya nggak datang. Tapi undangan ini tertulis, ya, mengundang dari tahun 80 sampai tahun 2010. Biarin deh tukang lampu nih, goyang-goyang dah tuh. Gak apa-apa pemirsa, ya nggak? Undangannya dari angkatan tahun 80 sampai angkatan tahun 2010. Dia angkatan tahun 90. Tapi temennya nggak ada yang datang nih. Teman sekelas nggak ada yang datang. Ini hati-hati loh pemirsa sama masalah God sign ini. Hati-hati loh. Karena kalau kita mengabaikan persoalan God sign ini bisa jadi kita bakal kehilangan momen. Barangkali sebelum di undangan turun, ada lagi tanda-tanda Allah yang lain yang mendahului. Saya nggak pernah khawatir pemirsa kehabisan waktu ya. Insya Allah saya minta sama Allah panjang umur. Besok Sabtu Minggu kita libur dulu. Nanti hari Senin kita bisa lanjutkan ini kisah tentang ini. Nih God sign, hati-hati saudara. Saudara minta nih supaya anak bisa makan enak. Oke? Saudara kemudian minta supaya anak bisa bayaran. Saudara minta supaya anak bisa kuliah. Saudara minta supaya anak bisa beli baju Ramadan ya atau Idul Fitri. Saudara minta kemudian supaya saudara punya motor bisa bayar kredit, mobil bisa terbayar kredit, saudara bisa lunas dan segala macamnya. Tiba-tiba God sign-nya muncul. Tanda-tanda Tuhan muncul. Ada orang datang. Assalamualaikum gitu. Hati tuh. Itu suka jadi tanda-tanda Tuhan juga tuh. Bagaimana maksudnya Ustaz? Pak, kami dari majelis rumah tahfiz ini, misalkan Al-Bayyinah, kita lagi mau ngadakan wisuda ini. Kira-kira Bapak berkenan tidak menyalurkan sebagian rezeki Bapak untuk biaya makan-makannya anak-anak, para ustadz dan tamu-tamu. Sementara Anda lagi punya permintaan ke Allah. Ini bisa jadi ini God sign. Dalam urusan jodoh kadang-kadang begini. Datanglah tamu begitu, yang tidak ada urusannya sama jodoh ente. Nggak ada urusannya sama jodoh anak ibu dan bapak semua. Anak perempuan ibu, anak perempuan bapak nih bawa air. Naruh kan? Kemudian si tamu bilang, ini anak umur berapa? Ini anak saya yang kedua. Oh, orang mana suaminya? Belum punya suami. Oh, si orang ini cuma ngomong, oh, paham? Si tamu ini cuma, oh gitu. Nggak ada itu, nggak ada buntutnya, nggak ada kembangnya, cuma segitu doang. Saudara, kalau saudara paham tentang God sign, tentang tanda-tanda Allah, saudara kemudian punya hati yang ngeling terus gitu ke Allah. Yadhkurunallah qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. Kapan aja ingat sama Allah, saudara akan punya kertak hati begini. Oh, tadinya nggak ada yang nanya, udah ada yang nanya gitu loh. Tadinya nggak ada yang negor, udah ada yang negor. Tadinya nggak ada yang nawar, udah ada yang nawar, kira-kira begitu. Maka begitu tamu ini pulang, seperti tadi sahabat ini, si emak dan si anak ini kemudian membawa undangan reuni ini kepada sejadah, kepada Allah Ta'ala, seperti itu juga. Nah, sini denger nggak tadi itu ucapannya tamu emak? Dengar emak nyakitin. Aku nyakitin? Yalah emak, pakai nanya jodoh ayam orang mana? Kan emang kalau kita lagi jadi deluser tuh ya, bawaannya tuh orang ngehina aja gitu bawaannya. Ada, padahal omongan orang datar gitu. Kerja di mana? Lo jangan ngeledek gua ya. Emang gua udah lama nganggur, tapi ya kok jadi sengor begitu gitu. Kayak kucing, langsung pasang dia punya taring gitu. Ya tapi ente mesti maklum dah, namanya orang lagi susah, lagi gundah gulana. Emaknya ngedekep, nak, bukan nak. Bukan, ini tanda-tanda Allah nak.
Bukankah Allah sudah mendengar doa kita selama beberapa hari ini supaya kamu berjodoh? Nah, ini udah ada yang nanya lumayan. Selama ini gak ada yang nanya. Tenang, kecup tuh. Dahinya kita punya anak. Insya Allah, ma doain. Nah, beberapa hari kemudian itulah surat undangan ini datang. Ini God sign yang kedua. Tanda-tanda yang kedua. Oh, jangan diabaikan tuh. Begitu datang lagi tanda yang kedua, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus bawa terus ke Allah. Habis deh kita. Gak sempurna nih kisah di Mekah ini. Ya, di pekan ini kisah ini tidak sempurna. Insya Allah besok Sabtu Minggu libur dulu. Senin kita akan teruskan dengan kisah soal jodoh. Ingetin saya ya, teman-teman ingetin saya. Supaya Senin besok kita bicara masih lanjutin soal perjodohan ini. Yang kaitan dengan keyakinan. Insya Allah. Yuk kita doakan dulu. Mudah-mudahan yang belum berjodoh dengan jodoh yang soleh soleha. Yang sudah berjodoh tapi jodohnya belum soleh soleha, Allah yang bisa mengubah hati orang dah. Insya Allah bisa menjadi jodoh yang soleh soleha buat saudara-saudari semua. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman Rahim. Jangan biarkan teman-teman saya yang tidak saya lihat satu persatu yang ada di depan layar kaca masing-masing sendirian dalam berdoa, duha, ibadah. Pilihkan imam terbaik buat dia. Pilihkan makmum terbaik buat dia. Jadikan ya Allah dia punya pasangan yang saleh saleha, punya anak turunan juga yang saleh saleha, hidupnya mapan, cukup, senang, selamat dunia akhirat. Dan selama engkau belum memberikan jodohnya, jadikan dia terus menjadi orang yang yakin, terus beribadah dan tidak bermaksiat. Menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga kemuliaannya, menjaga pandangannya, menjaga kulitnya, menjaga semua bagian-bagian yang engkau berikan supaya tidak dibawa kepada maksiat sementara belum berjodohnya. Rabbi fir warhamman takhirur rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampai ketemu Senin loh, mana-mana. Ceritanya masih kita lanjutin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa ada yang mengingatkan saya kembali. Ustadz kalau ngomong kemana-mana tuh jadi ngelantur. Kita tanya maksudnya, katanya mau jelasin yang soal 4 triliun, 3 triliun, 10,7 triliun. Saya ingin mengatakan kepada saudara adalah nikmati apa yang kemudian kita pelajari bersama. Nikmati. Jadi bagian yang terus-menerus berproses begitu. Insya Allah bakal nyampe. Dan tidak ada yang kemudian kita pelajari kecuali Allah izinkan kita pelajari. Karena itu insya Allah kalau kita yakini ini semua ada manfaatnya, insya Allah bermanfaat. Pasti nyampe. Insya Allah. Yakin, insya Allah nyampe. Tentu sudah penasaran kan? Ya, seperti mana kita dulu pernah belajar bahwa kalau bisa ya Allah, saya tahu nih kalau pengen punya mobil, bisa aja dari teman saya, dari apa gitu kan. Tapi kalau bisa mobil yang sendiri, rumah juga rumah yang punya sendiri gitu kan. Kalau pengen punya tanah yang kemudian kita beli sendiri dengan uang sendiri, sah, boleh. Karena itu pun saya juga sama seperti saudara semua. Saya bilang kepada saudara bahwa saya bisa memiliki 3 triliun itu, 4 triliun itu, apalagi kemudian kita peruntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan sekedar wasilah, tapi betul-betul punya. Sehingga kita bisa beli ini, beli itu untuk kepentingan agamanya Allah, dakwah kepada masyarakat yang lebih banyak lagi, lebih luas untuk al-Islam. Al-Izzatul Islam, untuk kemuliaan Izzatul Islam, untuk kemuliaan Islam insyaallah. Baik, saudara masih mengingat kisah terakhir kemarin tentang persoalan jodoh. Sebelumnya saya akan bawa saudara semua kepada ayat yang sangat saya senangi karena Allah. Ya, surah Ali Imran ayat 100 ke 23, 124 dan 125, 126. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Kisah tentang malaikat Allah diawali dengan Allah kemudian menceritakan tentang perang Badar. Perang Badar memang istimewa. Ada sahabat Rasulullah yang pedang belum lagi terhunus, tapi orang kafir yang kemudian mau diembat pakai pedang nih udah tercabik-cabik duluan. Sehingga bingunglah sahabat Rasulullah, kok ini udah aja. Ternyata Rasulullah kemudian menerangkan, malaikat-malaikat Allah yang membantu Anda semua. Di perang Badar Rasulullah kemudian mengingatkan kepada sahabat-sahabat dan diwariskan kepada kita semua, apakah kalian melihat
ada seorang yang berkuda putih, berkaki putih, memakai kemudian tanda di jidatnya, lalu memakai kemudian sorban hijau. Itulah malaikat Allah. Dialah Jibril yang membantu saudara-saudara semua berperang di jalan Allah. Wow, luar biasa. Ya, wajar kalau kemudian pasukannya Talut bersama Daud berangkat ya melawan Jalut yang begitu kuasa, perkasa dan raksasa. Tapi apa? Kemudian Allah berfirman pada kita semua, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin." Pasukan yang kecil belum tentu nggak bisa ngalahin yang besar. Bisa, insya Allah bisa. Ya, mungkin musuh akan mengira udah habis tuh, udah habis, udah dibom, udah kelar. Ternyata diperlihatkan sama Allah adalah apa? Kayak ente juga kan bisa bikin film tuh. Bikin film seakan-akan daerah udah angus, sudah hancur. Padahal aslinya kan nggak ada. Seperti itu juga barangkali Allah Subhanahu Wa Taala. Nih, perkara malaikat Allah. Dan malaikat Allah ini bukan hanya di perang Badar, saudara. Di kehidupan ini pun ada. Dan saya tidak mengulangi. Sudah banyak nih pelajaran-pelajaran yang saya berikan atas izin Allah tentang persoalan malaikat. Di sekeliling kita tentara-tentara Allah, malaikat-malaikat Allah banyak sekali. Ittaqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzalin. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bih. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Allah meyakinkan kepada kita semua bahwa Allah punya 3.000 malaikat yang bisa Allah turunkan buat kita semua. Kalau kurang, Allah turunkan lagi 5.000. Apa urusannya dengan jodoh? Kita terusin tuh kisah yang kemarin Jumat kepotong. Setelah yang berikut ini. Silakan. Saudara, kita belajar kemarin tentang tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala. Sini ada undangan reuni ini kemarin ya kan? Si perempuan yang belum berjodoh ini dapat undangan reuni. Emaknya memastikan kepada dia, insya Allah ini adalah tanda dari Allah. Nak, kamu berangkat, pergi kamu ke sini. Anaknya kemudian telepon dah ke temennya sekelas, nggak ada yang berangkat. Temen satu angkatan nggak ada yang berangkat. Dia ngomong mak nggak ada teman-teman ayah yang berangkat. Udah, siapa tahu ntar sampai sono ada teman kamu yang apa namanya diizinkan Allah akhirnya berangkat. Ya udah deh mak. Sepanjang hari, kemudian sepanjang pagi, siang, sore, malam anak ini berdoa bersama emaknya. Final di malam terakhir menjelang 3 minggu ini, kan ada malam terakhir tuh H-1. Emaknya ngajak anaknya nyopotin cincinnya. Ini nih momen yang paling saya seneng nih. Orang minta dengan nenggadah tangan akan berbeda dengan orang minta dengan begini. Paham pemirsa? Ada orang minta begini, tapi ada orang minta kepada Allah dengan begini. Lain tuh. Maksudnya apa? Ngasih. Emaknya bilang, "Nak, ini cincin buat apa di sini? Sementara emak punya anak belum berjodoh. Bismillah nak, besok kita ikrarkan ini cincin kita lepas supaya bisa jadi sedekah yang mendatangkan jodoh buat kamu." Anaknya melihat emaknya nyopotin cincin. Dia nggak mau ketinggalan lagi. Dia copot juga cincin. "Mak, ini cincin kan dari emak ya. Emak rela nggak kalau saya juga ikut sedekah?" "Insya Allah emak rela." Copot itu. Terus emaknya ngingetin, "Emak perasaan bukan cuma ngasih cincin deh. Ada gelang juga kan? Ada kalung kan? Ada anting, ada giwang kan? Ada mak. Di mana itu?" "Ada di lemari mak. Ambil gitu deh. Biar sempurna datangnya pertolongan Allah." Wah, subhanallah. Ambil sama dia lemari. "Mak, nggak ada yang disisain nih mak." "Nggak usah. Ntar kalau lo udah punya jodohnya, pasti ini balik. Kita minta mas kawin segini juga ntar, insya Allah." Ya deh mak, doa tuh. "Ya Allah, kalau emang jodohnya anak saya ada di undangan reuni ini, mudahkan anak saya berjodoh di sini. Ya Allah Muhammad,
wa ala ali Muhammad. Dan terimalah sedekah kami ini ya Allah untuk membuat kita punya hajat, doa, keinginan, impian kekabul. Anak saya bisa berumah tangga dengan orang yang disayangi dan dicintainya. Dan dia mencintai dan menyayangi anak saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sudah begini udah full tuh. Udah full tuh. Impian udah, minta udah, bergerak udah. Jalan dah tuh. Reoni tiba, turun dia naik taksi, jreng, turun naik taksi. Bener, tidak ada satu pun di antara teman-temannya itu yang dia kenal karena tidak ada angkatan tahun 90 yang datang. Ada orang nih dari angkatan 89 datang, kecelup. Dia ngomong, Mbak, dari tadi saya liatin Mbak celengak-celenguk nyari temen ya. Iya nih saya nyari temen ya nih. Tapi nggak ada yang datang. Sama. Emang angkatan tahun berapa? Tahun 90. Saya angkatan tahun 89. Oh berarti saya masuk 89. Saya masuk, Mas keluar dong ya? Ya begitu deh. Sambil tuh berbisik si perempuan sama Allah. Ini kali ini jodoh saya. Habis nggak ada temennya, saya juga nggak ada temennya. Kayaknya sama nih, asik. Cuman karena perempuan kan dia nggak berani dong dia ngomongnya kan. Udah, terus dia berdoa aja. Oh inget tuh Allah dulu, Allah lagi, Allah terus dia doa. Apa dia, subhanallah. Orangnya santun lagi. Emang kan begitu biasa kalau pendekatan kan payah diambilin. Minum diambilin, keselak diurutin. Besok begitu udah kawin aja. Soalnya ambil kayak gak punya tangan aja, ambil sendiri sana. Kalau jatuh, kaki kena matanya. Itu dulu mah, kenapa? Nggak jatuh aja dilus. Kacau banget deh ente badannya. Nggak jatuh dilus. Ini kaki kenapa ya? Dosa loh. Belum kawin lus-lus aja. Orang ini diambilin, minum. Ya Allah, inikah jodohku? Wah. Ini segmen berapa sih? Lu masih ada satu segmen lagi ya? Lewat dulu lah. Lihat dulu, yang mau lewat dulu lah. Insya Allah, kita habisin cerita di segmen satu yang terakhir ini, insya Allah. Silakan. Baik pemirsa, ini betul loh, ini salah satu kisah favorit saya kalau ceritain tentang doa, hubungan dengan pertolongan Allah, malaikat Allah, sedekah gitu ya. Oh senang saya, cerita ini senang banget. Udah lagi berdoa, mudah-mudahan ini jadi jodoh saya gitu. Tiba-tiba ya ada anak kecil ngelendotin si lelaki angkatan 89 ini. Wah lemes dah tuh si perempuan ini. Ya dia udah punya anak. Salim sama tante, salim, ayo salim. Salim lemes banget tuh, salimnya malas banget tuh. Ya Allah ternyata udah punya istri dia, ya Allah. Angus lagi aja. Lewat lagi aja nih reoni. Ini mana reoni kan tuh? Ini kan reoni nih. Tidak ada yang membuat undangan, mengirimkan dan menjatuhkan ke rumah si fulanah ini kecuali Allah kan. Udah harapannya udah gede, ternyata si lelaki angkatan 89 ya. Sebenarnya bukan 89 nih, keluarnya tahun 89, dia masuk tahun 90 jadi nggak ketemu. Apa gimana nggak ngerti dah tuh, pokoknya nggak ada nih berdua temennya. Ya ini Allah udah ngatur loh, dan ini based on true story. Kalau Allah udah mau ngerjain kun fayakunnya begini bos ceritanya. Salim tante, salim nih anak salim. Nih dia. Nih anak ini. Karena saya bukan Patinosidin, untuk menunjukkan perempuan gampang giniin aja deh tuh. Ya kan? Sederhana kan. Hidup mah jangan ribet bos, simpel aja. Ya kan? Nih anaknya salim dan ke tante. Assalamualaikum tante, sehat gitu kan ya? Assalamualaikum tante. Waalaikumsalam. Kamu manis banget, cakep banget. Ngobrol, sadar nih si perempuan. Kok dari tadi ini cuma sama anaknya doang nih. Bininya kemana ya? Gitu. Nanya nih si perempuan. Mas, dari tadi saya ngelihat mas sendirian sama anak ini. Emang mamanya kemana? Itulah, dek. Istri saya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Kacau nih. Istri meninggal.
Istri meninggal, alhamdulillah. Ya Allah, ternyata duda. Gak apa-apa deh, gak apa-apa. Si suami ini, ya orangnya, kenapa mbak? Kamu sendirian? Enggak. Meninggalnya kapan tadi? Udah 2 tahun. Nggak nyari lagi? Ya lagi nyari sih. Saya juga, subhanallah ya, sampai sekarang saya belum menikah. Oh, mbak belum menikah. Siapa namanya? Kita lupa kenalan deh. Nama saya siapa gitu sebut deh kan. Fulana gitu. Subhanallah. Berteman jatuh jadi di benik nih. Jatuh kenalan apa segala macam. 3 bulan setelah peristiwa itu langsung dia punya jodohnya. Dan Allah mengistimewakan dia. Nggak telat dia karena udah punya anak juga 8 tahun. Udah punya anak juga. Nggak bakal ya kalau ketemu lagi sama teman reuni tahun depan dia udah gagah. Anak lo berapa? Anak 1 nih ya. Salim Muhammad. Oh, lu punya padahal anak ini anak bawaan. Itu Allah tuh. Nggak bakal telat. Allah udah aturin. Anak tiri sama anak kandung sama aja bos. Insya Allah. Asal rasanya hati kita nyambung sama. Ini dia. Jatuh deh. Nah sekarang kita pelajari rahasia sedikit. Bos. Apa ente yakin di hotel itu isinya manusia semua? Apa nggak sebaliknya tuh? Di hotel itu isinya malaikat semua. Mereka cuma kemudian bersatu padu untuk membuat 2 sejoli ini bertemu. Kok aneh? Temen seangkatan 90 kagak ada, 89 kagak ada, emang udah begitu? Nggak ada yang tahu undangan itu kecuali dia. Oh bos, tenang dulu. Ada kok yang tahu, kan dia nelfon. Teman-teman itu angkatan 90, datang nggak? Ternyata enggak. Emang malaikat nggak bisa jagain telepon apa? Ente aja kalau bikin kartu kredit suka ngebohong kan? Kan suka ditulis tuh. Untuk keadaan darurat siapa yang saudara bisa hubungin. Saudara pasang 1 orang, saudara bayar 25.000 rupiah. Dari mulai hari ini sampai 2 minggu kemudian jaga-jaga. Begitu ditelepon, ada maulananya. Ada, tapi lagi itu bisnis. Bisnis ya. Biar kartu kreditnya cair. Ente aja bisa ngatur tuh. Rumah seakan-akan rumah ente, betul nggak? Mobil seakan-akan mobil ente, apalagi Allah. Allah jagain ujung telepon, jagain. Karena anak ini bakal telepon ke temennya. Yang ngangkat bukan temennya bos. Malaikat Allah. Aneh nggak bisa datang. Udah ente aja datang. Aneh doain mudah-mudahan di situ ketemu jodohnya. Itu dia. Semua malaikat Allah semua. Ini yang bisa begini Hollywood nih. Hollywood kalau udah begini nih, udah paling mantep karena nggak ada agama dia kan. Jadi sah-sah saja nggambarin malaikat kayak apa gitu. Kalau kita kan nggak boleh tuh. Masa malaikat Jibril di apa? Nggak boleh gitu. Ada aturan main itu. Tapi kalau Hollywood terserah dia dah tuh. Evil, devil, angel, demon, apa segala macam tuh terserah aja tuh malaikat pokoknya ada visualnya ya. Kalau kita nggak boleh, tapi bukan nggak boleh lalu kita nggak meyakini, harus kita yakin tuh. Pertemuan demi pertemuan diatur sama Allah. Ente lihat tadi, 1000 malaikat Allah turunin. 3.000 kalau kurang. Tambahin lagi 5.000 kalau kurang. Berapa totalnya? 9.000 malaikat. Berapa sih isi satu ini? Satu hotel berapa sih? Jangan-jangan taksi yang di stop tuh, taksi yang di stop. Kemana? Ke hotel YM. YM hotel apa? Hotel Yusuf Mansur. Wah, kon main. Impian. Kita bicara impian, keinginan, insya Allah. Bisa jadi itu bukan taksi betulan, bos. Bukan taksi betulan. Ini limosin. Yang Allah kirimkan dengan malaikat sebagai drivernya. Mau kemana, mbak? Mau ada acara reuni. Sendirian nih. Reuni kan biasanya berdua sama pasangan sama laki apa gitu. Itulah saya belum punya jodohnya pak. Doain ya. Oke saya doain mudah-mudahan. Mbak sama Allah mesti yakin. Wah ngobrol nih sama dia. Gede gitu. Ini bukan orang nih malaikat. Satu hotel dan jangan-jangan hotelnya pun bukan hotel manusia. Ini disebut dengan alam malakut. Udah kerjaan Allah dan yang begini nih. Insya Allah. Baik saudara, kita cukupkan dulu sampai di sini. Saya berdoa betul. Allah yang punya keajaiban memberikan keajaiban jodoh buat yang belum berjodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yang penting jangan kurang keyakinan di hati kami semua bahwa Engkau lah yang Maha segala-galanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Buat yang belum berjodoh, jangan cuma berdoa, bersedekahlah. Mudah-mudahan yang bersedekah pun tidak cuma yang pengen punya jodoh, tapi orang tuanya, kakaknya, adiknya, kanan kirinya berdoa dan bersedekah buat dia. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.